Saya akan ke Pak Putu kembali. Apa dong manfaatnya bagi pemilih dengan adanya fundraising ini? Jadi dengan konsolidasi dana pilkada seperti sekarang ini, pertama dalam konteks kemudian semangat meningkatkan kualitas demokrasi, ada tanggung jawab, responsibility yang sangat tinggi dari pemilih, bahwa ia sadar mengusung calon. Pada saatnya nanti kalau calonnya terpilih, ia juga harus menuntut janjinya. Gitu. Ini pertama. Kita kan belum pernah melakukan exercise politik semacam ini. Selama ini yang ada hanya orang mencoblos, itu pun belum tentu dia bersih dari politik. Malah terbalik, orang kemudian dipaksa untuk datang ke suatu tempat, dibayar, dikasih nasi bungkus, uang transportnya 100, balik lagi dikasih 100. Jadi bayangkan, kalau metode semacam ini kita bisa adopsi di seluruh Indonesia, saya kira Republik ini kemudian akan jauh lebih hebat dari Amerika Serikat kualitas demokrasinya gitu. Setuju, kan. Saya kira ini kemudian menjadi fenomena antitesis dari diskusi yang berkembang di DPR. Sebab yang berkembang adalah ingin membuat uang transport dan uang makan itu bukan politik uang. Jadi kalau ada kampanye, peserta diberi uang transport dan uang makan itu tidak bisa dikategorikan politik uang. Jadi kan sebenarnya kampanye itu bukan kegiatan alamiah, saya tertarik pada seorang calon, saya datang, tapi dimobilisasi dengan yang namanya uang transport dan uang makan. Tapi kan ini fenomena sebaliknya ya, warga kemudian hadir begitu dan berkontribusi. Ini yang mestinya diadopsi oleh undang-undang kita, undang-undang pilkada saat revisi. Jangan melibatkan uang makan, jangan melibatkan uang transport menjadi selimut praktek politik transaksional. Anda gitu. melihat ini sebagai celah, uang transport dan uang makan ini nanti untuk sebagai ibaratnya iming-iming? Oh tentu dong, kalau kan gini, kampanye itu kalau kita misalnya berdialog dan lain sebagainya, lalu kemudian ada konsumsi wajar. Tapi kemudian ketika orang datang, diberikan uang transport dan itu dianggap bukan praktik politik uang, pertanyaan mendasarnya berapa uang transportnya? Dan kemudian ketika ada mobilisasi massa, apakah itu kemudian tidak dianggap sebagai praktik politik uang? Saya kira kita harus mengubah paradigma politik kita bahwa untuk menghadirkan pemilih yang harus proaktif memberikan dana atau kemudian barang jasa itu adalah kandidat, gitu. Oh, kandidat itu yang harus diubah dan diganti paradigma itu menjadi bahwa kampanye itu adalah kebutuhan pemilih untuk mengagregasi dan menawarkan bertransaksi kepentingannya. Jadi saya punya kepentingan, jalan saya harus diperbaiki, infrastruktur daerah saya harus diperbaiki dan kemudian disediakan. Kamu harus mewujudkan ini. Jadi ada transaksi politik berupa visi misi program. Apalagi kampanye rapat umum kan pilihan terakhir sekarang. Konteks tadi itu kan sebetulnya untuk kampanye rapat umum. Kalau dari sisi atau dari angle KPUD, apakah ini nanti akan memperkecil peluang politik uang dengan adanya pengumpulan dana dari bottom up? Iya, kalau soal politik uang, soal ini ya, soal mental yang harus diubah sebenarnya ya. Kalau politisi kita itu tidak menjadikan politik itu sebagai pasar ya sebenarnya masyarakat juga tidak akan memaksa gitu. Masalahnya kan begini, para kontestan itu merasa saling curiga akan dicurangi. Jadi sebelum orang lain itu curang terhadap dia curang duluan. Itu yang merusak saya kira. Dan fenomena itu ada di mana-mana gitu. Saya kira peran Bawaslu itu sangat penting ya. Ketika ada temuan itu segera ditindaklanjuti supaya asas keadilan dalam berkampanye itu terwujud. Jadi ketika ada politik uang, segera kemudian ditindaklanjuti dan dikenai sanksi. Ini artinya fundraising seperti ini juga akan memperkecil kemungkinan adanya politik uang. Kalau saya belum itu harus dibuktikan nantinya ya, tetapi ada juga masyarakat yang bertanya kepada saya, kalau partai politik itu keuangannya diatur begitu rigid ya, dia menerima dari mana sumbangan, apakah itu dari negara atau pihak lain, ada mekanisme pelaporannya, kemudian itu jelas diatur secara undang-undang. Bagaimana Bu dengan relawan yang juga melakukan kerja-kerja politik seperti partai politik gitu ya? Kenapa negara tidak mengatur gitu? Padahal sebenarnya bisa saja kemudian orang bekerja melalui partai menjadi bekerja melalui relawan, karena jangan-jangan lebih gampang gitu, karena tidak diatur keuangannya. Tahan dulu gitu, Pak Putu, tanggapannya Pak. Transparansi sehingga ada equality. Akuntabilitas. Di undang-undang kan jelas
Tadi sudah dikatakan juga, sebetulnya pada saatnya nanti di masa kampanye, infrastruktur yang diakui oleh undang-undang, satu tim kampanye, kedua juga relawan, termasuk seluruh akses dana yang diperoleh dari relawan dan tim kampanye juga masuk. Kalau kemudian pada ini hari, kan jauh-jauh hari ini masih kampanye, ada sentimen semacam itu, saya kira sirik aja lah. Gitu. Sirik aja. Tapi pun untuk soal akuntabilitas, untuk transparansi nanti pun juga akan dilakukan. Bukan nanti, bahkan hari ini pun buka website teman Ahok, uang-uang yang diperoleh dari manapun begitu, misalnya bukan uang ya, karena kita nggak terima uang, bantuan dari manapun itu bisa diakses. Jangankan yang fundraising yang sekarang acara pameran ini bisa diakses dengan terbuka. Iya, salah satu usaha KPU juga ketika ada pertanyaan gitu ya, ada kenyataan seperti ini, KPU kemudian mengatur kegiatan relawan menjadi bagian dari kegiatan kampanye calon. Kalau dulu kan tidak gitu, jadi tidak jelas ini sebenarnya kampanye calon atau kampanye relawan, karena kampanye relawan dulu tetap jalan, calon juga jalan, sementara relawan bukan bagian dari calon gitu. Sekarang kampanye relawan sudah menjadi bagian dari calon, sehingga jelas ada keadilan di mana ketika kesamaan dana kampanye itu diatur, siapapun yang melakukan kampanye harus mengikuti. Yang terakhir juga nanti, belum tentu juga teman Ahok akan tetap jadi relawan. Kalau misalnya Pak Gubernur kemudian mengubah jadi tim kampanye, udah selesai, tidak ada relawan berarti. Infrastrukturnya sudah resmi. Tergantung nanti seperti apa akan dijadikannya. Terakhir ke Mbak Titi. Kenapa metode bottom up seperti ini, fundraising seperti ini perlu dalam sistem perpolitikan di Indonesia? Ya, ini melahirkan optimisme bahwa politik itu sekali lagi bukan cuma punya orang yang uangnya banyak. Bahwa kita warga biasa dengan uang juga yang tidak banyak bisa memiliki politik dan memiliki demokrasi. Kalau untuk teman Ahok ini, nanti dananya targetnya 1,8 menurut Singgih, salah satu koordinatornya. Untuk diapakan nanti uangnya? Pertama, dokumen untuk proses penggandaan dalam rangka dibawa ke KPU dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Agustus pendaftaran itu 5 kali lipat lebih mahal dari situasi normal. Ya, jadi penggandaannya saja fotokopinya, karena dibawa ke KPU DKI kan tiga kali 3 kopi. Kemudian yang kedua, ini berarti 3 rangkap dari 1 juta berkas, fotokopi KTP, 3 juta berarti nantinya. Ya, per fotokopinya 3 juta, kemudian kompilasinya lagi per kelurahan itu juga 3 kali begitu kan, itu saja sudah angkanya cukup signifikan. Kemudian yang kedua, digunakan untuk proses logistik dalam rangka bintek pada kawan-kawan jaringan relawan yang nanti akan membantu kawan-kawan KPU di bawah dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Mereka juga kan harus punya pemahaman yang sama. Oh, begini tata caranya oleh KPU, tugas kita seperti ini, pendampingan kita seperti ini. Itu nanti di 44 kecamatan kita turun untuk membintek sekitar 50.000 relawan. Karena tadi di undang-undang tadi itu belum diatur secara spesifik fundraising bottom up dari grassroots, lalu apa konsekuensinya, implikasinya apabila ini tetap dilakukan? Kalau dari sisi pencalonannya, saya kira karena tidak ada larangan, maka itu tidak mempengaruhi pencalonan dia. Misalnya pada saat mencalonkan, dia mengumpulkan atau ada relawan yang kemudian mengumpulkan dana untuk menggalang dukungan, karena kan yang diatur di undang-undang itu dana untuk kegiatan kampanye. Dan ini bukan di untuk luar kampanye. Itu, iya. Dan ini saya kira bukan untuk kampanye. Tadi kalau saya dengar di penjelasan teman Ahok itu untuk membantu proses penggalangan dukungan, ya. Itu sebenarnya tidak ada diatur dalam undang-undang. Jadi memang hal-hal yang sifatnya terkait dengan dana kampanye, ya dana kampanye itu disumbangkan untuk kegiatan kampanye, titik. Ya. Tetapi tetap di dalam aturan kampanye itu di peraturan KPU juga mengatur tentang relawan. Nantinya kalau pasangan calon itu memiliki relawan, maka kelompok relawan ini harus didaftarkan kepada KPU. Jadi ada relawan yang memang resmi dinyatakan oleh pasangan calon sebagai relawan. Kalau kemudian mereka melaksanakan kampanye, maka kampanye yang mereka laksanakan itu merupakan sumbangan kepada pasangan calon yang harus dicatat oleh pasangan calon dan mengikuti aturan KPU terkait dengan batasan-batasan berapa kali mereka boleh melaksanakan kampanye dan berapa jumlah pengeluaran yang mereka boleh disburse untuk kampanye nantinya. Namun sebelumnya saya akan mengajak pemirsa untuk menyimak ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Di sini diatur, pemirsa kita lihat bersama-sama di pasal 74 ayat 5 bahwa sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf
B dan ayat 2, ini ayat 1 huruf B adalah untuk calon yang didukung oleh parpol atau gabungan parpol, sementara ayat 2 adalah maju dari perseorangan. Nah, ini dari perseorangan paling banyak 50 juta rupiah, dan dari badan hukum swasta, ini perusahaan ataupun secara kumulatif tadi paling banyak 500 juta rupiah. Ini adalah batasan untuk undang-undang yang lama, dikarenakan saat ini undang-undang sedang dibahas di DPR. Adakah perubahan untuk itu nantinya? Kalau selama belum ada perubahan, KPU mengacu pada undang-undang yang masih berlaku. Kita juga belum tahu dikarenakan undang-undang, tapi undang-undang belum disahkan, begitu targetnya sih akhirnya akhir Mei. Tapi kalau dari Mbak Titi yang sering hubungan dengan teman-teman DPR, bagaimana Anda melihat konstelasi di sana terkait dengan dana kampanye? Khusus untuk batasan sumbangan, sampai hari ini kami mencatat belum ada diskusi perubahan. Jadi perubahan itu lebih pada soal pembiayaan kampanye oleh negara. Posisi hari ini ada 4 metode kampanye dari 7 yang disediakan oleh undang-undang yang dibiayai oleh negara dengan difasilitasi oleh KPU. Berarti dalam hal ini melalui APBD. 4 metode itu adalah alat peraga, bahan kampanye, iklan di media massa cetak dan elektronik, serta debat terbuka pasangan calon. Ini berarti 4 komponen ini nanti akan dibayari oleh negara. Betul. Calon tidak akan KPU. membayar Betul. ini. Nah, tapi ada gagasan sekarang 2015 calon sama sekali tidak keluar untuk 4 metode kampanye ini. Mereka hanya keluar untuk 3 metode kampanye yang lain, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan yang terakhir adalah kampanye bentuk lain, salah satunya kampanye rapat umum. Nah, tapi ada diskusi di revisi undang-undang karena misalnya Pak Presiden mengatakan kok kampanyenya adem-adem aja gitu ya, adem ayem gitu. Ada gagasan untuk alat peraga dan bahan kampanye itu diserahkan kepada calon, tapi nanti KPU mengatur tentang pelaksanaan teknisnya. Ini adalah fenomena yang baru, mengumpulkan dana bottom up begitu dari grassroots akar rumput ke dalam sebuah wadah untuk salah satu kandidat. Bagaimana Anda menilai adanya inisiatif semacam ini? Ya, saya kira ini fenomena kampanye modern ya, di mana kemudian upaya-upaya untuk melakukan penggalangan dana itu dilakukan oleh publik. Apalagi kemudian ini kan yang melakukan bukan bagian struktur politik ataupun bagian dari mesin partai, bisa dikatakan begitu. Tapi sekumpulan orang yang mendeklarasikan mendukung satu orang kandidat tertentu, lalu kemudian melakukan pengumpulan dana. Kalau kita lihat di negara-negara demokrasi modern ya, terutama misalnya di Barat, memang kegiatan-kegiatan seperti ini lazim gitu ya. Kita baru pertama. Iya, karena memang biasanya begitu ya, kalau mau ketemu kandidat ada makan gala dinner gitu, orang beli tiketnya gitu, beli tiket untuk makan satu meja dengan kandidat itu lebih mahal daripada mejanya terpisah. Nah, jadi justru kandidat itu menjadi jualan tanda kutip begitu ya. Nah, dan itu warga yang kelompok-kelompok yang mendukung si calon yang melakukan. Kalau misalnya di Barat dengan Presiden Obama misalnya mengundang makan malam mewah begitu untuk fundraising. Jokowi dulu juga pernah dengan 3 untuk kita ikut dalam politik itu pun mahal begitu. Dikarenakan menyumbang kecil pun bisa 25.000 dan 35.000. Tapi untuk aturan perundang-undangnya, Mbak Dahlia, sudahkah ada? Ya, kalau kita melihat dari sisi perundang-undangan ya, untuk undang-undang pilkada saat ini hanya mengatur sumbangan untuk kegiatan-kegiatan tujuan dana kampanye. Jadi boleh orang menyumbang, tetapi penggunaan sumbangan itu diperuntukkan untuk kampanye pasangan calon, begitu ya. Tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur misalnya sumbangan di luar itu, misalnya sumbangan untuk tujuan menggalang dukungan. Itu saya tidak menumpukan itu dalam undang-undang. Kalaupun nanti misalnya peruntukan dana yang dikumpulkan itu untuk kampanye, maka boleh saja nanti disumbangkan, tetapi dengan mengikuti aturan perundang-undangan, misalnya batasannya. Kalau batasannya untuk kelompok atau badan swasta itu 500 juta rupiah satu secara kumulatif ya. Maka walaupun belum jadi calon misalnya, boleh saja uang itu nantinya akan disumbangkan untuk biaya kampanye pasangan calon kalau mereka ditetapkan sebagai calon. Makanya dalam laporan awal dana kampanye nantinya yang disampaikan kepada KPU oleh pasangan calon itu juga mengikut sertakan dana yang mereka terima sebelum mereka membuka rekening. Artinya bisa saja mereka menerima tetapi untuk
tujuan berkampanye. Ini Kalau di luar kampanye belum di luar diatur kampanye dalam belum diatur undang-undang. memang ya. Nah, nanti seperti apa implikasi dan juga konsekuensi? Diakui oleh undang-undang satu tim kampanye, kedua juga relawan, termasuk seluruh akses dana yang diperoleh dari relawan dan tim kampanye juga masuk. Kalau kemudian pada ini hari kan jauh-jauh hari ini masih kampanye, ada sentimen semacam itu, saya kira sirik aja lah. Gitu. Sirik aja. Tapi pun untuk soal akuntabilitas, untuk transparansi nanti pun juga akan dilakukan. Bukan nanti, bahkan hari ini pun buka website teman Ahok, uang-uang yang diperoleh dari manapun begitu, misalnya bukan uang ya, karena kita nggak terima uang, bantuan dari manapun itu bisa diakses. Jangankan yang fundraising yang sekarang acara pameran ini bisa diakses dengan terbuka. Iya, salah satu usaha KPU juga ketika ada pertanyaan gitu ya, ada kenyataan seperti ini, KPU kemudian mengatur kegiatan relawan menjadi bagian dari kegiatan kampanye calon. Kalau dulu kan tidak gitu. Jadi tidak jelas ini sebenarnya kampanye calon atau kampanye relawan, karena kampanye relawan dulu tetap jalan, calon juga jalan, sementara relawan bukan bagian dari calon gitu. Sekarang kampanye relawan sudah menjadi bagian dari calon, sehingga jelas ada keadilan di mana ketika kesamaan dana kampanye itu diatur, siapapun yang melakukan kampanye harus mengikuti. Yang terakhir juga nanti, belum tentu juga teman Ahok akan tetap jadi relawan. Kalau misalnya Pak Gubernur kemudian mengubah jadi tim kampanye, udah selesai, tidak ada relawan berarti. Infrastrukturnya sudah resmi. Tergantung nanti seperti apa akan dijadikannya. Terakhir ke Mbak Titi. Kenapa metode bottom up seperti ini, fundraising seperti ini perlu dalam sistem perpolitikan di Indonesia? Ya, ini melahirkan optimisme bahwa politik itu sekali lagi bukan cuma punya orang yang uangnya banyak. Bahwa kita warga biasa dengan uang juga yang tidak banyak bisa memiliki politik dan memiliki demokrasi. Kalau untuk teman Ahok ini, nanti dananya targetnya 1,8 menurut Singgih, salah satu koordinatornya. Untuk diapakan nanti uangnya? Pertama, dokumen untuk proses penggandaan dalam rangka dibawa ke KPU dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Agustus pendaftaran itu 5 kali lipat lebih mahal dari situasi normal. Ya, jadi penggandaannya saja fotokopinya, karena dibawa ke KPU DKI kan tiga kali 3 kopi. Kemudian yang kedua, ini berarti 3 rangkap dari 1 juta berkas. Betul. Fotokopi itu adalah kandidat, gitu. Kandidat itu harus diubah dan diganti paradigma itu menjadi bahwa kampanye itu adalah kebutuhan pemilih untuk mengagregasi dan menawarkan bertransaksi kepentingannya. Jadi saya punya kepentingan, jalan saya harus diperbaiki, infrastruktur daerah saya harus diperbaiki dan kemudian disediakan. Kamu harus mewujudkan ini. Jadi ada transaksi politik berupa visi misi program. Apalagi kampanye rapat umum kan pilihan terakhir sekarang. Konteks tadi itu kan sebetulnya untuk kampanye rapat umum. Kalau dari sisi atau dari angle KPUD, apakah ini nanti akan memperkecil peluang politik uang dengan adanya pengumpulan dana dari bottom up? Iya, kalau soal politik uang, soal ini ya, soal mental yang harus diubah sebenarnya ya. Kalau politisi kita itu tidak menjadikan politik itu sebagai pasar ya sebenarnya masyarakat juga tidak akan memaksa gitu. Masalahnya kan begini, para kontestan itu merasa saling curiga akan dicurangi. Jadi sebelum orang lain itu curang terhadap dia curang duluan. Itu yang merusak saya kira. Dan fenomena itu ada di mana-mana gitu. Saya kira peran Bawaslu itu sangat penting ya. Ketika ada temuan itu segera ditindaklanjuti supaya asas keadilan dalam berkampanye itu terwujud. Jadi ketika ada politik uang, segera kemudian ditindaklanjuti dan dikenai sanksi. Ini artinya fundraising seperti ini juga akan memperkecil kemungkinan adanya politik uang. Kalau saya belum itu harus dibuktikan nantinya ya, tetapi ada juga masyarakat yang bertanya kepada saya, kalau partai politik itu keuangannya diatur begitu rigid ya, dia menerima dari mana sumbangan, apakah itu dari negara atau pihak lain, ada mekanisme pelaporannya, kemudian itu jelas diatur secara undang-undang. Bagaimana Bu dengan relawan yang juga melakukan kerja-kerja politik seperti partai politik gitu ya? Kenapa negara tidak mengatur gitu? Padahal sebenarnya bisa saja kemudian orang bekerja melalui partai menjadi bekerja melalui relawan, karena jangan-jangan lebih gampang gitu, karena tidak diatur keuangannya. Tahan dulu gitu, Pak Putu, tanggapannya Pak. Transparansi sehingga ada equality. Akuntabilitas. Di undang-undang kan jelas. Tadi sudah dikatakan juga, sebetulnya pada saatnya nanti di masa kampanye infrastruktur yang Saya akan ke Pak Putu kembali. Apa dong manfaatnya bagi pemilih dengan adanya fundraising ini? jadi dengan
konsolidasi dana pilkada seperti sekarang ini, pertama dalam konteks kemudian semangat meningkatkan kualitas demokrasi, ada tanggung jawab, responsibility yang sangat tinggi dari pemilih, bahwa ia sadar mengusung calon, pada saatnya nanti kalau calonnya terpilih, ia juga harus menuntut janjinya gitu. Ini pertama. Kita kan belum pernah melakukan exercise politik semacam ini. Selama ini yang ada hanya orang mencoblos, itu pun belum tentu dia bersih dari politik. Malah terbalik, orang kemudian dipaksa untuk datang ke suatu tempat, dibayar, dikasih nasi bungkus, uang transportnya 100, balik lagi dikasih 100. Jadi bayangkan, kalau metode semacam ini kita bisa adopsi di seluruh Indonesia, saya kira republik ini kemudian akan jauh lebih hebat dari Amerika Serikat kualitas demokrasinya gitu kan. Saya kira ini kemudian menjadi fenomena antitesis dari diskusi yang berkembang di DPR. Sebab yang berkembang adalah ingin membuat uang transport dan uang makan itu bukan politik uang. Jadi kalau ada kampanye, peserta diberi uang transport dan uang makan itu tidak bisa dikategorikan politik uang. Jadi kan sebenarnya kampanye itu bukan kegiatan alamiah, saya tertarik pada seorang calon, saya datang, tapi dimobilisasi dengan yang namanya uang transport dan uang makan. Tapi kan ini fenomena sebaliknya ya, warga kemudian hadir begitu dan berkontribusi. Ini yang mestinya diadopsi oleh undang-undang kita, undang-undang pilkada saat revisi. Jangan melibatkan uang makan, jangan melibatkan uang transport menjadi selimut praktek politik transaksional. Anda gitu. melihat ini sebagai celah, uang transport dan uang makan ini nanti untuk sebagai ibaratnya iming-iming? Oh tentu dong, kalau kan gini, kampanye itu kalau kita misalnya berdialog dan lain sebagainya, lalu kemudian ada konsumsi wajar. Tapi kemudian ketika orang datang, diberikan uang transport dan itu dianggap bukan praktik politik uang, pertanyaan mendasarnya berapa uang transportnya? Dan kemudian ketika ada mobilisasi massa, apakah itu kemudian tidak dianggap sebagai praktik politik uang? Saya kira kita harus mengubah paradigma politik kita bahwa untuk menghadirkan pemilih yang harus proaktif memberikan dana atau kemudian barang jasa itu. Pemirsa, kita lihat bersama-sama di pasal 74 ayat 5 bahwa sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan ayat 2, ini ayat 1 huruf B adalah untuk calon yang didukung oleh parpol atau gabungan parpol, sementara ayat 2 adalah maju dari perseorangan. Nah, ini dari perseorangan paling banyak 50 juta rupiah, dan dari badan hukum swasta, ini perusahaan ataupun secara kumulatif tadi paling banyak 500 juta rupiah. Ini adalah batasan untuk undang-undang yang lama dikarenakan saat ini undang-undang sedang dibahas di DPR. Adakah perubahan untuk itu nantinya? Kalau selama belum ada perubahan, KPU mengacu pada undang-undang yang masih berlaku. Kita juga belum tahu dikarenakan undang-undang, tapi undang-undang belum disahkan begitu, targetnya sih akhirnya akhir Mei. Tapi kalau dari Mbak Titi yang sering hubungan dengan teman-teman DPR, bagaimana Anda melihat konstelasi di sana terkait dengan dana kampanye? Khusus untuk batasan sumbangan, sampai hari ini kami mencatat belum ada diskusi perubahan. Jadi perubahan itu lebih pada soal pembiayaan kampanye oleh negara. Posisi hari ini ada 4 metode kampanye dari 7 yang disediakan oleh undang-undang yang dibiayai oleh negara dengan difasilitasi oleh KPU. Berarti dalam hal ini melalui APBD. 4 metode itu adalah alat peraga, bahan kampanye, iklan di media massa cetak dan elektronik, serta debat terbuka pasangan calon. Ini berarti 4 komponen ini nanti akan dibayari oleh negara. Betul. Calon tidak akan KPU. membayar Betul. ini. Nah, tapi ada gagasan sekarang 2015 calon sama sekali tidak keluar untuk 4 metode kampanye ini. Mereka hanya keluar untuk 3 metode kampanye yang lain, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan yang terakhir adalah kampanye bentuk lain, salah satunya kampanye rapat umum. Nah, tapi ada diskusi di revisi undang-undang karena misalnya Pak Presiden mengatakan kok kampanyenya adem-adem aja gitu ya, adem ayem gitu. Ada gagasan untuk alat peraga dan bahan kampanye itu diserahkan kepada calon, tapi nanti KPU mengatur tentang pelaksanaan teknisnya. Ini adalah fenomena yang baru, mengumpulkan dana bottom up begitu dari grassroots akar rumput ke dalam sebuah wadah untuk salah satu kandidat. Bagaimana Anda menilai adanya inisiatif TP? 3 juta berarti nantinya. Ya, per fotokopinya 3 juta, kemudian kompilasinya lagi per kelurahan itu juga 3 kali begitu kan. Itu saja sudah angkanya cukup signifikan. Kemudian kedua, digunakan untuk proses logistik dalam rangka
bintek pada kawan-kawan jaringan relawan yang nanti akan membantu kawan-kawan KPU di bawah dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Mereka juga kan harus punya pemahaman yang sama. Oh, begini tata caranya oleh KPU, tugas kita seperti ini, pendampingan kita seperti ini. Itu nanti di 44 kecamatan kita turun untuk membintek sekitar 50.000 relawan. Karena tadi di undang-undang tadi itu belum diatur secara spesifik fundraising bottom up dari grassroots, lalu apa konsekuensinya, implikasinya apabila ini tetap dilakukan? Kalau dari sisi pencalonannya, saya kira karena tidak ada larangan, maka itu tidak mempengaruhi pencalonan dia. Misalnya pada saat mencalonkan, dia mengumpulkan atau ada relawan yang kemudian mengumpulkan dana untuk menggalang dukungan. Karena kan yang diatur di undang-undang itu dana untuk kegiatan kampanye. Dan ini bukan di untuk luar kampanye. itu, iya. Dan ini saya kira bukan untuk kampanye. Tadi kalau saya dengar di penjelasan teman Ahok itu untuk membantu proses penggalangan dukungan, ya. Itu sebenarnya tidak ada diatur dalam undang-undang. Jadi memang hal-hal yang sifatnya terkait dengan dana kampanye, ya dana kampanye itu disumbangkan untuk kegiatan kampanye, titik ya. Tetapi tetap di dalam aturan kampanye itu di peraturan KPU juga mengatur tentang relawan. Nantinya kalau pasangan calon itu memiliki relawan, maka kelompok relawan ini harus didaftarkan kepada KPU. Jadi ada relawan yang memang resmi dinyatakan oleh pasangan calon sebagai relawan. Kalau kemudian mereka melaksanakan kampanye, maka kampanye yang mereka laksanakan itu merupakan sumbangan kepada pasangan calon yang harus dicatat oleh pasangan calon dan mengikuti aturan KPU terkait dengan batasan-batasan berapa kali mereka boleh melaksanakan kampanye dan berapa jumlah pengeluaran yang mereka boleh disburse untuk kampanye nantinya. Namun sebelumnya saya akan mengajak pemirsa untuk menyimak ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Di sini